kulineran apa ya? Yuk ikuti kami. Oke guys, kali ini kita bakal kulineran sambil jadi anak sejarah dadakan. Karena ternyata makanan yang sering kita makan sehari-hari itu bukan cuma soal rasa, tapi juga punya cerita dan perjalanan budaya yang panjang banget. Dan hari ini kita bakal nyobain 3 kuliner Nusantara yang vibes-nya beda-beda semua. Ada yang gurih, segar, sampai manis legit khas Indonesia. Pokoknya hari ini kita makan sambil nambah ilmu dikit biar kalau ditanya hobinya apa, bisa jawab wisata kuliner bersejarah. Oke, sekarang kita lagi ke tempat mie ayamnya nih. Dan jujur mie ayam itu salah satu makanan yang gak pernah gagal bikin nyaman. Mau lagi sedih, hujan, atau tanggal tua, mie ayam selalu ada. Nah guys, kulineran pertama kita dan ini ayam bakso bawor yang beralamatkan di Jalan Sejahtera 1. Oke guys, kita udah sampai nih. Yuk langsung aja kita masuk. Nah, yang pertama kita ada di mie ayam bakso bawor. Dan untuk kalian yang pertama kali kesini, kalian gak perlu bingung. Kalian tinggal duduk aja langsung ke mejanya. Di mejanya udah ada menu dan juga note untuk kalian catat menunya apa yang kalian mau beli. Dan terus kalau misalnya udah kalian catat, kalian kasih ke kakaknya biar kakaknya bikinin pesanan kita. Tungguin ya. Dan yang bakso satu, bakso datang kami satu ya? Iya. Nah, udah datang nih guys. Kali ini aku pesannya itu mie ayam pangsit dengan harga 17.000. Dan aku pesannya agak spesial nih, ada tambahan baksonya, harganya 20.000. Yuk kita coba rasa. Bisa dilihat di sini guys. Nih, mie yang dipakai di bawah ini pakai mie kecil, terus ayamnya juga cukup banyak dan kuah di mie ayam ini lumayan banyak ya guys. Toppingnya juga pas banget. Iya. Kita coba nggak diracik dulu ya guys. Nah guys, di sini aku udah kasih. Di sini aku ada nambahin kecap karena pribadi aku sendiri aku sukanya yang manis-manis guys. Ini untuk aku udah pas banget ya, soalnya aku bukan pecinta kecap, jadi aku cuma tambahin cabai aja di sini. Yuk, kita makan. Porsinya di sini cukup banyak ya guys. 17.000 kalian udah dapat sebanyak ini dengan pangsitnya 2. Dan aku tambah 3.000 kalian udah dapat bakso loh guys. Terus bisa kalian lihat di sini, mie-nya itu kan tipe mie yang kecil. Nah, dimasaknya itu pas, nggak terlalu lembut dan nggak terlalu keras gitu guys. Untuk tipe kuahnya ini yang berbumbu banget ya di ayamnya, jadi apalagi pangsitnya guys dimakan sama mie ayam itu cocok banget karena garing banget deh. Kita habisin dulu ya guys mie ayamnya. Tapi ternyata mie ayam punya sejarah yang panjang juga loh. Menurut beberapa teori kuliner, mie pertama kali berasal dari Tiongkok dan sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Bahkan ada yang menyebut sejak masa dinasti Han. Nah, budaya makan mie itu kemudian menyebar ke berbagai negara lewat jalur perdagangan, termasuk ke Indonesia melalui perdagangan dan perantau Tionghoa sekitar abad ke-17 sampai abad ke-19. Awalnya olahan mie khas Tionghoa lebih sering menggunakan topping daging babi. Tapi setelah berkembang di Indonesia dan menyesuaikan budaya masyarakat yang mayoritasnya muslim, toppingnya kemudian lebih banyak diganti menjadi ayam. Dari situ akhirnya lahirlah mie ayam khas Indonesia yang sekarang punya banyak versi di setiap daerah. Di Indonesia sendiri, mie ayam mulai populer sebagai makanan kaki lima sekitar tahun 1970-an sampai 1980-an karena rasanya yang cocok di lidah, masyarakat, dan harganya yang terjangkau. Mie ayam cepat berkembang di berbagai kota.
Bahkan sekarang tiap daerah punya ciri khas masing-masing. Ada yang kuahnya gurih ringan, ada yang manis khas Jawa, sampai yang toppingnya ayamnya super melimpah. Biasanya mie ayam disajikan dengan mie rebus yang dicampur minyak dan bumbu, lalu diberi topping ayam berbumbu, kuah kaldu, sawi, dan tambahan seperti bawang goreng, sambal, kecap, atau pangsit. Dan menurut aku ini, hal yang paling satisfying itu pas semua toppingnya diaduk jadi satu kayak gini. Udah habis. Nah guys, buat aku rating di mie ayam bakso bawor ini 9/10 karena di sini menurut aku ayamnya banyak, enak, terus rempahnya cukup berasa. Kalau kamu? Sama aku juga 9 karena tipe aku banget gitu. Biasanya kan mereka benar kita banget ya. Tapi ini nggak begitu kita, jadi aku approve deh pokoknya. Oke. Kita ke kuliner selanjutnya ya. Let's go. Nah guys, tadi kan kita udah ke bakso bawor, sekarang kita lanjut cari yang manis dulu. Oke, kali ini kita bakal mampir ke Indomaret di Ayani buat beli dodol. Nah, dodol yang kita cari ini tuh sebenarnya produk MQ juga, cuma enaknya udah masuk Indomaret, jadi lebih gampang dicari. Praktis banget nih buat orang yang maunya tinggal masuk, ambil, bayar, lalu pura-pura ngeliat saldo rekening. Sekarang udah sampai, yuk kita cari dodolnya. Nah, ini dia dodolnya. Dan harganya masih ramah di kantong mahasiswa guys. Packingnya juga khas banget. Langsung bikin vibes lebaran muncul. Padahal besok belum THR-an. Oke, dodol udah aman. Sekarang lanjut cari yang segar. Nah, sekarang kita cus ke Jalan Raya Nasional buat beli es rujak. Karena jujur habis makan bakso lanjut dodol tuh tenggorokan mulai demo yang minta dingin-dingin. Dan daerah sini tuh bahaya banget sih. Jajanan di pinggir jalannya banyak banget. Yang niatnya beli es rujak doang, mata malah pengen belanja makanan juga. Nah, ini dia es rujaknya. Di sini tuh banyak jual minuman lainnya, termasuk es rujak, yang kalau kita lihat bikin mata melek lagi. Ini sih bukan cuma pelepas dahaga, tapi pelepas rasa capek habis mikirin tugas yang numpuk. Macam tak betul je budak ni. Oke, sekarang jajannya udah lengkap, waktunya kita ke kos aja buat makan yang tenang. Nah, selanjutnya ada kuliner es rujak. Bisa dilihat warna kuningnya dari buah nanas sama ada timun tambahan timun serut. Nah, jadi tadi kita udah beli es rujak ini di Jalan Raya Nasional. Harganya murah banget, cuma 5.000 aja. Yuk, kita coba. Rasanya manis, tapi nggak terlalu asam, mungkin karena udah terlalu saya sih asam. Enak sih, timunnya enak sih. Kalau lebih asam ini mungkin enak sih. Kayaknya kurang nanas, jadi kayak kurang ngerujak. Kurang ngerujak banget. Enak sih, untuk harga 5.000 ini murah banget lah. Dapat segini. Murah nih. Timunnya tuh melimpah banget kalau kalian lihat di bawah. Tuh, banyak banget. Dan ini sangat worth it, cuman ditambah nanas mungkin makin enak. Iya, betul. Ini kalau kalian lagi panas-panas minum ini enak. Iya, siang-siang tuh kan. Enak 5.000 lagi. 5.000 aja beli di Raya Nasional katanya. Ini untuk manisnya pas sih, pas. Emang agak kurang asam sedikit. Oke, lebihnya udah oke. Ratingnya berapa? Rating aku di 9/10. Kalian 8 sih. Kurang asam dikit. Oke. Dadah. Dan ternyata rujak tuh termasuk salah satu kuliner tradisional tertua di Indonesia, terutama di daerah Jawa. Bahkan dalam beberapa catatan kuliner kuno, rujak tuh udah dikenal sejak masa kerajaan Mataram kuno sekitar abad ke-10. Dulu rujak dibuat dari buah-buahan lokal yang dicampur bumbu sederhana seperti gula aren, cabai, garam, dan asam jawa. Yang bikin unik tuh perpaduan rasanya lengkap banget, dari manis, pedas, asam, dan segar dalam satu hidangan. Makanya sampai sekarang rujak masih dianggap jadi salah satu cita rasa khas Nusantara. Kalau es rujak seperti ini biasanya disajikan dingin dengan potongan buah segar, es batu, dan kuah bumbu rujak yang dicampur jadi satu. Dari tampilannya aja udah kelihatan nyegerin banget kan? Dan menurut aku, es rujak tuh paling cocok diminum siang hari pas cuaca panas. Sensasi pedas sama dinginnya tuh bikin melek. Wow. Dan menurut aku, orang yang pertama menemuin kombinasi rasa ini pasti random banget. Tapi ternyata ini berhasil loh. Nah,
selanjutnya ada kuliner terakhir, yaitu dodol ketan hitam. Nah, itu masuknya ke oleh-oleh khas Pontianak ya guys. Karena kita tahu kan sebelumnya dodol itu dari Garut kan. Nah, ini ada oleh-oleh khas Pontianak, yaitu dodol ketan hitam. Nah, kita coba aja langsung ya. Kita coba aja ya guys. Nah, bisa dilihat teksturnya ini masih lengket. Lengket dan unai-unai. Iya. Nah, kenapa teksturnya masih lengket kayak gini? Itu karena produksinya itu baru guys, jadi masih fresh. Jadi dia belum ngeset gitu loh. Iya, jadi kayak masih yang lembek-lembek. Tapi ini udah bisa dimakan kok ya. Kita coba yuk. Enak sih, cuy, kenyapnya. Ini ada santan kelapa. Santan kelapanya lebih kerasa ya. Iya, makanya gurih gitu ya dia. Ketannya juga terasa sih ketan hitamnya. Wangi juga ya. Iya. Terus buat yang rasa ketan hitamnya tuh nggak yang biasa kan ada yang kayak berpasir gitu. Iya, Nah, ini enggak, teksturnya dia udah yang kecampur halus banget. kan. Kecampur banget di dodol ketan hitamnya ini. Enak. Ratingnya berapa nih menurut Tasya? 8,5/10. Ya, juga 8,5. Manisnya pas ya? Manisnya pasti buat yang Rasanya buat kayak makan habis makan berat-berat ini terus kita makan ini tuh kayak enak. Terus, dadah. Dodol sendiri termasuk makanan tradisional yang udah lama banget dikenal di Indonesia. Beberapa daerah seperti Garut, Betawi, dan Sumatera bahkan punya versi dodol khas masing-masing. Kalau menurut sejarah kuliner tradisional, dodol berkembang dari teknik memasak masyarakat lama yang memanfaatkan santan, gula merah, dan tepung ketan sebagai bahan baku utama karena bahan-bahan itu mudah ditemukan di Nusantara. Dan yang unik, proses masaknya lama banget karena adonannya harus terus diaduk selama berjam-jam supaya menghasilkan tekstur kenyal seperti ini. Makanya dulu dodol sering dibuat secara gotong royong menjelang acara adat atau hari besar. Oke guys, segitu dulu ya kuliner kita hari ini. kira-kira kita mau kuliner apa lagi ya? Tunggu ya selanjutnya. Bye-bye! A few moments later. Oh my God, what is that? Oh my God, what is that?